Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Kaum muslimin, khususnya siswa-siswi SMA Khadijah, adik-adik IPNU, IPBNU, dan juga tentunya yang tidak lupa adalah para wali murid, ya, wali santri SMA Khadijah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, kita bersyukur atas nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, sebagaimana pertemuan yang lalu, hidup itu ingin berhasil. Untuk berhasil itu manusia perlu berusaha. Usahanya diantaranya adalah menggunakan kartu Indosat, intensif doa, usaha tawakal, ditambah lagi dengan Indosat, indahnya doa saat tahajud. Karena memang itu sudah sesuai dengan arahan Allah. Di surat Al-Isra ayat 78 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Di antara sebagian malam bangunlah kamu untuk bertahajud dan berdoalah setelah itu, asa ayyab'atsaka, harapannya dengan apa yang kamu lakukan saat itu Allah akan menempatkan kamu, akan mengangkat kamu maqaman mahmuda, pada tempat yang terpuji. Usaha, doa dengan waktu-waktu yang spesial, ikhtiar lahiriah, lalu tawakal. Nah, setelah itu nanti ada efeknya, berhasil atau gagal. Semua orang tentu inginnya berhasil, tapi kadang-kadang kenyataan tidak selamanya apa yang kita doakan, apa yang kita usahakan mesti berhasil. Kadang-kadang gagal. Nah, bagaimana kita cara mensikapi adanya keberhasilan dan kemungkinan adanya kegagalan itu? Di surat Al-Baqarah ayat 216 Allah menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Shadaqallahul adzim. Mungkin kamu itu membenci suatu kejadian, termasuk tadi mungkin ada kegagalan, tidak senang kan itu, tapi siapa tahu di balik kegagalan, di balik sesuatu yang tidak kau suka itu ada kebaikan yang melimpah di kemudian hari. Sebagaimana kebalikan, wa asa an tuhibbu syai'an, mungkin kamu menyukai sesuatu kejadian, termasuk menyukai suatu keberhasilan, tapi hati-hati, siapa tahu ya di balik keberhasilan, di balik apa yang kau senangi dan kau sukai itu justru nanti ada sesuatu yang negatif di kemudian hari. Hati-hati, di balik kesenangan kemungkinan ada kejadian yang buruk di kemudian hari. Terkait dengan inilah, maka bagaimana sikap kita terhadap keberhasilan, sikap kita terhadap kegagalan. Ketika kita berhasil, kita tetap bersyukur kepada Allah, tapi ketika kita bersyukur dan senang itu tentu dalam koridor tidak berlebih-lebihan. Karena di balik keberhasilan itu kadang-kadang justru ada kegagalan setelah itu. Maka kita senantiasa berhati-hati. Tidak boleh melampiaskan kesenangan itu secara berlebih-lebihan, lalu menyalahgunakan keberhasilan itu. Sebagaimana ketika orang itu gagal, Allah memberikan arahan, jangan putus asa dengan kegagalan yang ada. Siapa tahu justru dari kegagalan itu engkau akan berhasil. Maka dalam konsep Al-Quran, konsep Islam, bermakna kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda. Karena mungkin apa yang kita rencanakan itu sekiranya berhasil belum tentu yang terbaik, tapi untuk itu supaya memperoleh yang terbaik itu adalah diberi kegagalan, sehingga ada alternatif nanti itu dia usaha yang lain yang justru itu akan mendatangkan kebaikan di kemudian hari. Satu contoh mungkin bagi siswa-siswi sudah merancang nanti kira-kira ke depan saya itu akan menikah dan berumah tangga dengan siapa, iya kan?
istilahnya sekarang itu sempat mungkin berpacaran, sudah dibangun, ternyata nggak jadi, gagal loh. Maka ketika itu supaya kita tidak putus asa, apalagi yang namanya patah hati karena cinta, tidak ada konsepnya dalam Islam. Kenapa? Karena mungkin dengan kegagalan itu justru Allah akan mempertemukan dengan lain yang lebih baik, dan itu yang akan mengantarkan kehidupan surga bagi kita. Oleh karena itu, keberhasilan di dunia itu sifatnya masih semu, sebagaimana kalau kegagalan di dunia itu juga masih semu. Maka kita tetap komunikasi dengan Allah dalam kondisi apapun. Berhasil kita bersyukur dan berhati-hati, kalaupun gagal kita tetap sabar dan berharap untuk mendapatkan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga hidup tetap tenang, nyaman, komunikasi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سأعاهد يا